pentingnya memiliki karakter lemah lembut. Matius 5 ayat 5, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka memiliki bumi. Kita akan lihat di sini Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, dan tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi rupanya ketika kita jadi orang Kristen yang berbuah, maka orang akan melihat ada karakter lemah lembut dalam diri kita. Pertanyaannya adalah, apa sih definisi atau yang dimaksud dengan lemah lembut? Bahwa rupanya saudara, karakter lemah lembut itu adalah penguasaan diri. Ada kemampuan untuk bisa menguasai diri, kemampuan untuk tidak membalas dan tidak cepat menyerang orang lain. Cara berpikir yang apa? Rendah hati. Kerelaan untuk apa? Belajar dan diajar. Apa kira-kira keuntungannya, manfaatnya kalau kita memiliki karakter yang lemah lembut? Yang pertama, karakter lemah lembut memberikan kita kemampuan untuk bisa menguasai diri. 1 Petrus 4 ayat 7 sampai 8. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. 2 ayat ini yang ditulis oleh Rasul Petrus, saudaraku, menjelaskan kepada kita, saudara, yaitu bahwa kekuatan untuk menguasai diri itu adalah hasil daripada mengembangkan karakter yang apa? Lemah lembut. Kuasailah dirimu dan jadi tenang. Tujuannya apa? Supaya kamu dapat berdoa. Jadi rupanya saudaraku Yesus, orang yang lemah lembut adalah orang yang bisa menguasai diri. Orang yang bisa menguasai diri adalah orang yang bisa berdoa. Jadi saudara melihat begini, kita akan lihat contoh orang-orang yang bisa bersyafaat untuk semua orang adalah orang-orang yang memiliki karakter apa? Lemah lembut. Saya akan berikan contoh, saudara, seorang yang bernama Musa. Kalau saudara baca di Bilangan pasal 12, di situ dijelaskan bahwa Miriam dan Harun mengatai Musa karena Musa mengambil seorang perempuan dari orang Kus. Sebenarnya mereka, Miriam dan Harun, saudaraku, sedang menggugat kepemimpinan Musa, ya kan saudara, atas bangsa Israel. Pada waktu Musa dikatai oleh mereka, Musa itu saudara diem. Ketika Allah melihat Musa tidak membela dirinya, saudaraku, Allah justru membela. Allah sampai bicara, suruh keluar tuh Miriam sama Harun. Tuhan bilang, kalau saya bicara lewat mimpi sama penglihatan loh, sama para nabi. Tapi aku, kata Tuhan, bicara sama Musa berhadapan muka. Dia bilang, kamu berani katai hambaku ini. Lalu apa yang terjadi? Ketika awan telah naik ke atas kemah, maka tampaklah Miriam kena kusta, putih seperti salju. Ketika Harun berpaling kepada Miriam, maka dilihatnya bahwa ia kena kusta. Lalu kata Harun kepada Musa, Musa masih diam terus nih. Ah tuanku, akhirnya ini si kakak manggil tuan kepada si adik. Janganlah kiranya timpakan kepada kami dosa ini yang kami perbuat dalam kebodohan kami. Seperti kami minta maaf, bertobat saudaraku. Janganlah kiranya dibiarkan dia sebagai anak gugur yang pada waktu keluar dari kandungan ibunya sudah setengah busuk dagingnya karena kena kusta. Saudaraku yang Kristus, Musa tidak bicara sepatah kata pun sampai Harun meminta Musa untuk bersyafaat ke Tuhan. Yang dibuat oleh Musa itu apa saudara? Musa berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan mengampuni, menyembuhkan daripada Miriam. Di sini kita bisa melihat bukti bahwa karakter Musa yang lemah lembut. Musa tidak membalas dendam, Musa tidak menyerang balik, tetapi dia bisa menguasai diri dan menjadi tenang sehingga ia bisa berdoa untuk apa? Saudara-saudaranya. Jadi
Ini kayaknya penting nih hari-hari ini saudara. Kita gak mungkin bisa mendoakan orang, bersyafaat untuk orang lain, kalau kita gak punya karakter yang namanya lemah lembut ini. Karena karakter lemah lembut ada kemampuan untuk tidak membalas ketika diserang. Bahkan bisa memberkati. Ini yang Tuhan mau. Yesus bilang, belajarlah daripadaku. Karena aku apa? Lemah lembut dan rendah hati. Apa bukti Yesus ini lemah lembut? Yesus itu ketika dia disiksa, dianiaya, diserang. Saudara, Yesus tidak membalas. Diam. Di atas kayu salib, Yesus berdoa syafaat. Perkataan pertama di atas kayu salib adalah apa? Perkataan doa. Yesus berdoa. Saudara, untuk siapa? Mereka yang telah berbuat jahat sama dia. Mereka yang sudah menganiaya dia. Mereka yang sudah menyalibkan dia. Yesus juga berdoa. Untuk siapa? Untuk saudara. Untuk saya. Apa doa Yesus di atas kayu salib? Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Orang kalau bisa mendoakan, bersyafaat supaya orang itu bisa diampuni oleh Tuhan, itu orang pasti memiliki karakter apa? Lemah lembut. Yang kedua, karakter lemah lembut memiliki kuasa untuk kita bisa menasehati dan mengubah orang. 2 Timotius 2 ayat 24. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, sabar, dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang apa? Suka melawan. Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk apa? Bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Dan dengan demikian mereka menjadi sadar karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Jadi saudara, karakter yang lemah lembut ini itu punya kuasa untuk apa? Menasehati orang-orang yang suka melawan. Jadi kalau kita punya roh yang lemah lembut, menasehati siapapun, entah itu anak sendiri, nasihati pasangan kita, keluarga kita, nasihati bawahan kita. Kalau kita punya karakter ini, saudaraku, maka ini bisa menaklukkan, menundukkan, mengikat yang namanya roh jahat, roh iblis yang bernama pemberontakan. Saya percaya kalau misalnya dalam satu negara, satu gereja, satu keluarga penuh dengan roh yang lemah lembut, mereka saling menasehati, saya yakin ketika dinasehati tidak ada yang namanya pemberontakan atau penolakan. Ketiga, karakter lemah lembut menyebabkan kita nih hidup dengan apa? Rendah hati. Apa sih maksudnya cara berpikir yang rendah hati? Orang yang punya karakter lemah lembut, ini kebalikan dari karakter yang suka menonjolkan diri. Karakter yang suka mementingkan diri sendiri. Biasanya orang punya karakter lemah lembut, dia rela melayani, rela mengorbankan hidupnya untuk keselamatan dan kepentingan orang lain. Filipi 2 ayat 3 dan 4 ini menjelaskan kepada kita saudaraku. Ini sifat Tuhan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya apa? Memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ketika kita mengembangkan karakter lemah lembut, saudara, kita mulai bisa memikirkan, bahkan mendahulukan kepentingan orang lain. Ini yang dimaksud dengan apa? Pikiran yang rendah hati. Jadi saudara, ketika kita sampai ke titik ini, lemah lembut menghasilkan kerendahan hati. Kalau udah kita bisa capai karakter rendah hati dengan baik saudaraku, maka Tuhan akan mengangkat kita. Seberapa besar, seberapa tingginya Tuhan akan mengangkat kita, memuliakan kita, itu sangat ditentukan seberapa besar kerinduan kita memiliki sikap yang rendah hati.
Orang yang rendah hati, saya ulangi lagi, dia bisa memikirkan kepentingan orang dan mendahulukan kepentingan orang lain. Orang yang rendah hati adalah orang yang percaya sama Tuhan, yang bergantung harap sama Tuhan, dan orang yang mentaati Tuhan. Itu orang yang rendah hati sebenarnya. Yang terakhir saudaraku, karakter lemah lembut ini menyebabkan kita mudah untuk menerima pengajaran firman Tuhan. Yakobus 1 ayat 21, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan jahat, yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut apa? Firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa untuk apa? Menyelamatkan jiwamu. Jadi firman bisa tertanam dalam hati kita, bisa menyelamatkan jiwa kita. Kalau saudara dan saya belajar, yuk kita berdoa dan minta, beri saya roh lemah lembut itu Tuhan. Jadi karakter lemah lembut menumbuhkan pengetahuan, hikmat, dan pengertian. Amsal 24 ayat 3 dan 4. Di sini ada 3 kata penting. Ini hasil daripada apa? Roh yang lemah lembut, karakter yang lemah lembut. Dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian ditegakkan, dan dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan yang menarik. Dan saudara, dengan hikmat rumah didirikan. Jadi hikmat itu saudara apa? Hikmat itu penting untuk apa? Meletakkan dasar untuk memulai sesuatu, untuk mengambil keputusan. Itu perlu hikmat. Saudara di sini, Yusuf dia punya pengetahuan yang hebat. Dia juga punya hikmat bagaimana cara berbicaranya. Tapi dia punya pengertian ketika dia menerjemahkan mimpi Firaun. Itu pengertian itu. Pertama dia punya pengetahuan saudaraku tentang mimpi. Oh, ini mimpi Firaun, ada lembu, ya kan? 7. Ini yang 1 makan semua. Ini nanti ini. Dia cerita, itu pengetahuan mimpi. Terus hikmat, dia kasih dengan kata-kata hikmat, nyampur dengan pengertian. Gimana caranya? Harus buat begini, harus buat begini. Sehingga Yusuf bisa menjadi Perdana Menteri. Saya kasih contoh satu lagi di Alkitab. Ada seorang bernama Daniel. Daniel itu melayani berapa raja saudara? 4 raja, 4 rezim. Nebukadnezar, Kores, Darius saudaraku. Kok bisa? Saudara bayangin, ada gak orang yang layani 3 presiden atau 4 presiden? Apa yang menyebabkan Daniel bisa jadi pejabat tinggi, melampaui daripada sahabat-sahabatnya yang lain, yang 3 ini? Karena Daniel punya apa? Bukan cuma punya pengetahuan, bukan cuma punya hikmat, tapi Daniel punya apa? Understanding spirit. Daniel 1 ayat 17, kita lihat sini saudara. 1, 2, 3. Kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Keempatnya. Sedang Daniel, apa saudara? Juga mempunyai apa? Understanding, pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Jadi roh pengertian yang membedakan Daniel di antara para sahabat-sahabatnya. Daniel memiliki roh pengertian. Sekalipun raja dan pemerintahan silih berganti, namun Daniel tetap berada di dalam pemerintahan dan memiliki kedudukan tinggi karena ia memiliki apa? Roh pengertian. Bagaimana dia bisa dapat roh pengertian ini saudaraku? Karena dia punya roh karakter apa? Lemah lembut. Daniel 10 ayat 12, kita lihat di sini. Lalu katanya kepadaku, janganlah takut Daniel, sebab telah didengarkan perkataanmu sejak hari pertama engkau berniat untuk mendapat pengertian dan untuk merendahkan dirimu di hadapan Allahmu, dan aku datang oleh karena apa? Perkataanmu. Sejak hari pertama engkau berniat untuk mendapatkan pengertian. Pengertian, understanding spirit akan diberikan kepada kita, kepada saudara, kepada saya, kalau kita minta pengertian. Roh pengertian gak bisa dilepaskan dari hikmat. Hikmat gak bisa dilepaskan dari pengetahuan. Pengetahuan gak bisa dilepaskan dari apa? Karakter lemah lembut. Siapa di antara saudara yang mau miliki karakter lemah lembut? Saya percaya ini hal yang penting buat kita semuanya. Saya mau saudara akan diberkati
Roh inilah yang membuat kita bisa terima, bisa jalani setiap keputusan Tuhan dalam hidup kita. Yang sulit, yang berat, kita tetap bilang gini, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aku bisa bersyukur kepadamu. Aku puas dengan apa yang ada. Kalau kita punya roh yang apa? Lemah lembut.